ngerjain orang lain sampai sakit hati, nggak peduli mau dapat dosa apa kagak, hati-hati dosanya besar. 70 kali menghancurkan Ka'bah itu kalau satu orang kita sakitin. Gimana kalau banyak yang disakitin? Al-Imamul Ghazali dalam sebuah nasihatnya, dalam sebuah penyampaiannya, dalam sebuah tausiahnya, beliau mengajarkan tentang manusia dalam hubungan bermuamalah dengan manusia lainnya. Itu beliau mengatakan dibagi menjadi 3. Kita dalam berhubungan dengan manusia lainnya, Imam Ghazali mengatakan gak lepas daripada 3 golongan ini. Yang golongan pertama laksana malaikat. Ada golongan manusia yang Allah bagaikan dia anggap dia sebagai laksana malaikat-malaikatnya Allah. Artinya orang itu, manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? Dia adalah orang yang ketika berhubungan dengan manusia yang lainnya, di dalam hatinya ada keinginan besar untuk menyenangkan orang lain, untuk membahagiakan orang lain, untuk mengangkat kesusahan orang lain, untuk membantu daripada hajat-hajat orang lain. Orang yang seperti ini, orang yang senantiasa hidupnya pengen banget menyenangkan orang lain, membantu hajat-hajat orang lain, dikatakan oleh Imamul Ghazali, ini orang laksana malaikat. Artinya orang ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah kita jauh-jauh lihat orang lain. Kita punya guru ini sangat luar biasa. Dalam keadaan sakit seperti ini, walaupun bisa kita katakan ma'dzur, umpama beliau gak datang pun kita bakal mengatakan, ya Allah gak apa-apa dah, yang penting Habib sehat. Tapi beliau tetap ingin menggembirakan hati orang-orang. Kita jamaahnya, kita muridnya begitu. Dan dalam kesehariannya pun beliau demikian. Pengen banget ngebantuin orang. Yang susah pengen dibantu, yang sedih pengen diangkat kesedihannya. Hendaknya kita punya guru, kita contoh, kita tiru. Jangan sekedar kita mengatakan cinta doang, tapi akhlak kita beda dengan akhlak guru kita. Hati kita beda dengan hati guru kita, dan perilaku kita beda dengan perilaku guru kita. Enggak, pecinta enggak seperti itu. Kalau kita ngaku cinta dengan guru kita, kita akan berusaha menyenangkan daripada guru kita, meniru daripada akhlak-akhlaknya. Dan ketahuilah ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ketika kita gembirakan satu orang, ketika kita bisa membantu satu hajat orang, kita bisa menghilangkan kesedihan orang. Satu orang 7.000 malaikat Allah ciptakan untuk memintakan ampun kepada Allah untuk kita, agar kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang kita senengin, satu orang kita bahagiain. Allah ciptakan 7.000 malaikat mintakan ampun, ya Allah ampuni si fulan. Sampai kapan mintain ampun ini malaikat? Sampai datangnya hari kiamat. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Ketika ada orang ngebahagiain orang lain, membantu hajat orang lain, Allah ciptakan lagi satu malaikat yang tugasnya nanti menggembirakannya dalam kubur. Ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, dibantuin untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir, disenangkan di kuburannya, dibahagiakan di kuburannya, sampai nanti datang hari kiamat. Gak cukup sampai situ. Itu malaikat akan senantiasa membantu orang tersebut, tujuannya agar orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau satu kita bahagiain, ini kalau satu kita senengin. Bagaimana kalau yang kita senengin begitu banyak orangnya, beribu-ribu kita senengin orang begitu, akan begitu banyak juga malaikat yang mintain ampun buat kita kepada Allah. Dan juga akan banyak nantinya malaikat yang menemani kita di alam barzakh untuk menyenangkan kita di alam barzakh. Ini dia manusia yang pertama. Sebisa mungkin jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang senantiasa pengen nyenengin orang lain, ngebahagiain orang lain begitu. Ini manusia yang pertama kata Imam Ghazali. Ada manusia kedua, yaitu orang yang kayak binatang.
Maksudnya binatang ternak atau benda-benda mati. Memberikan manfaat kagak, tapi nggak juga memberikan mudarat. Hidupnya nggak manfaat kagak, nyusahin orang juga kagak. Ada tuh manusia modelnya kayak begitu. Ya tapi itu masih selamat juga tuh. Masih mendingan dia nggak nyusahin orang, walaupun nggak ngasih manfaat buat orang. Tapi ingat, jangan sampai jadi orang yang ketiga, orang yang hidupnya hanya nyusahin orang lain, orang yang hidupnya hanya ngezolimin orang lain, orang yang hidupnya hanya bikin sedih orang lain. Waliyadzubillah, hati-hati ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah sabdanya, man kasara qalba mu'min faka'annama hadamal ka'bah 70 marrah. Siapa yang menghancurkan, nyakitin hati orang mukmin satu, dosanya seperti menghancurkan 70 kali Ka'bah. Satu kali Ka'bah aja kita hancurin, dosanya begitu besar, apalagi sampai 70 kali. Hati-hati, di akhir zaman ini banyak orang yang suka ngebully orang lain, ngerjain orang lain sampai sakit hati, nggak peduli mau dapat dosa apa kagak. Hati-hati, dosanya besar. 70 kali menghancurkan Ka'bah, itu kalau satu orang kita sakitin. Gimana kalau banyak yang disakitin? Maka akan juga lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang suka nyakitin orang, nyusahin orang, kelak akan disusahkan juga kehidupannya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Terakhir, kalau mungkin ada pertanyaan dalam hati kita, itu kok ada orang yang hidupnya nyusahin orang lain, kelihatannya enak-enak aja hidupnya, nyantai aja hidupnya. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kalau kamu ngelihat ada orang di dunianya hidupnya nyusahin orang lain, tapi kok kelihatan enak-enak aja, rizkinya kok lancar-lancar aja, kok keluarganya kayak bahagia-bahagia aja, jangan kita terpengaruh, jangan kita terkecoh. Itu Allah lagi ngulur doang. Allah ulur, Allah kasih, biar makin jauh sama Allah. Nanti ketika waktunya, Allah bakal gejek sehabis-habisnya tuh orang, bakal diinjak-injak, bakal disiksa oleh Allah seberat-beratnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran malam hari ini, ingat-ingat, manusia nggak lepas daripada 3 keadaan tadi. Dalam kita bermuamalah kepada sesama manusia, nggak lepas daripada 3 keadaan tadi. Usahakan jadi orang yang nomor 1, yang hidupnya bermanfaat buat orang. Minimal jadi orang yang kedua deh, kalau nggak bisa jadi orang nomor 1. Minimal kita nggak nyusahin orang lain, nggak ngerepotin orang lain, nggak ngezolimin orang lain. Jangan sampai jadi orang yang ketiga, yang hidupnya digunakan hanya menyusahkan orang lain ataupun menzolimi orang lain. Mudah-mudahan perkumpulan kita, majlis yang kita hadiri malam hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang berbahagia di dunia, juga berbahagia nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Demikian yang Al-Faqih bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.